Shalom Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat kita beribadah bersama-sama. Mari kita datang dengan penuh sukacita dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau datang dengan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Juru Selamat dan kekuatan setiap kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, nyatalah layak disembah. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sama-sama kita agungkan, katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan.
Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau tinggikan dan sorak-sorai kita mau puji Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari angkat suaramu, kita puji, serukan nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita harus puji Tuhan Allah kita. Haleluya. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang hebat dan dahsyat. Kita akan siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan. Kita mau rindu firman Tuhan melawat setiap pribadi kita. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan ketika kami hancur hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku.
Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita datang dengan segenap hati kita, karena Tuhanlah sumber kekuatan yang diandalkan. Haleluya Tuhan. Ku datang padamu, Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan pagi hari ini, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan-Mu. Sepanjang malam hari kami boleh disertai dan dipulihkan oleh-Mu. Pagi hari ini kami mau bersama-sama, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan, dan kami boleh memperbaharui hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus bimbing kami, karena firman-Mu adalah pedang bermata dua yang mengorek isi hati kami, yang membenarkan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah
gereja yang misioner. Dan pada minggu ini, subtemanya adalah Yesus Kristus bagi semua orang. Seperti di gambar Bapak Ibu Saudara lihat, Yesus Kristus bagi semua orang, bukan hanya kalangan, tetapi siapapun mereka yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa dengan lemah lembut, dengan baik, dengan halus mengundang mereka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus untuk semua orang diambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Satu ayat saja. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, dengan tegas di sini Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 4, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, di dalam selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas, tegas, nyata. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Keselamatan itu adalah tujuan utama Allah untuk mengutus anaknya, Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu adalah tujuan utama Allah. Oleh karenanya Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dunia menjadi manusia untuk menebus umatnya dari dosa dan menyelamatkannya. Dengar baik-baik. Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus umat manusia dari dosa. Dia menjadikan anaknya sebagai manusia. Supaya Anda dan saya bersama dapat merasakan, dapat mendengar, dapat memahami betapa Dia serupa dan segambar dengan kita. Keselamatan hanya datang dari surga. Keselamatan hanya datang dari surga. Oleh karena itu, hanya Allah melalui anaknya memberikan pengajaran, memberikan petunjuk, memberikan arah jalan ke surga. Dia bukan dari dunia, tetapi Dia dari Allah, putranya, dikirim ke dunia menjadi manusia untuk supaya Anda dan saya mendapat guidance, untuk mendapat jalan, petunjuk, jalan yang benar menuju surga. Bukan mudah-mudahan, bukan kira-kira, bukan ini dan itu, bukan, tetapi Dia memberikan guidance yang tepat. Karenanya keselamatan hanya datang dari surga. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan Allah memberikan Roh-Nya yang kudus bagi Anda dan saya. Agar Roh Kudus inilah yang membimbing kita menuju kepada surga. Jadi Allah melengkapi, Allah memperlengkapi keselamatan bagi umatnya. Dengan begitu banyak hal. Dia memberikan anaknya dan Dia bahkan memberikan Roh-Nya yang kudus bagi kita semua. Dikatakan supaya kita dibimbing menuju surga. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang datang dari surga jikalau tidak Bapa yang menghendaki. Jadi jelas Dia datang dari surga. Bagaimana kita dapat ke surga? Jika kita tidak tahu surga itu di mana. Bagaimana kita dapat ke surga? Kalau kita sendiri atau siapapun tidak mengerti. Tapi berbahagialah kita pada pagi hari ini.
bahwa Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan itu berasal dari surga. Oleh karenanya dia dalam pasal yang lain dia katakan dia akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Supaya di mana dia berada, Anda dan saya juga berada. Berbahagialah. Dan kita perlu ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus, Ia senantiasa berdoa bagi kita. Dia senantiasa berdoa bagi kita. Bukan kita mendoakan dia supaya dia selamat. Mudah-mudahan dia selamat. Moga-moga diampuni. Tidak. Kita didoakan oleh dia. Bukan kita berdoa bagi dia. Tapi kita didoakan senantiasa. Kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 25 dan 27. Itulah kata pertama ora et labora. Pada ayat Matius 11 ayat 25 dan 27 saya bacakan bagi saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jelas. Jelas di sini bahwa Tuhan berdoa bagi Anda dan saya. Dia berdoa. Ora. Dia bekerja. Dia melakukan tugasnya. Et labora. Oleh karena ora et labora inilah yang pertama kali Tuhan yang menjalankan. Bukan kita. Tapi dia berdoa bagi kita. Dan dia melakukannya. Makanya dia katakan dia minta kepada Bapa. Karena dia berkenan kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara. Kembali saya ingatkan bahwa Tuhan senantiasa berdoa bagi kita. Supaya iman kita kuat. Ditegaskan kembali dalam kitab Yohanes 17. Ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa. Tuhan yang berdoa kepada Bapa untuk kita. Tuhan yang meminta kepada Bapa. Dan dia melakukan apa pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia. Oleh karena itu dikatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka yang menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku berasal dari Bapa. Dan mereka percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, luar biasa bukan Tuhan kita. Jadi bukan mudah-mudahan. Bukan kita mendoakan dia. Tetapi dia senantiasa berdoa bagi kita. Itulah yang dikatakan pada subtema di sini. Yesus untuk semua orang. Yesus untuk semua orang. Jadi yang disebut murid-murid Kristus adalah mereka yang telah menerima firman Tuhan. Mereka yang telah menerima firman Allah dalam Kristus. Dan kemudian percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Siapa yang disebut murid-murid Kristus? Adalah mereka yang telah menerima firman Allah di dalam Kristus. Dan kemudian percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Itulah yang disebut murid-murid Kristus. Anda dan saya. Mari kita melakukan firman Tuhan. Dan kita percaya, bukan setengah-setengah, tapi sepenuh hati kita percaya dengan iman. Kita mengetahui bahwa Allah itu bukan sekedar panggilan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, nama Allah bukan sekedar panggilan,
Tetapi nama Allah itu menunjukkan seluruh dirinya. Menunjukkan seluruh karakternya. Menunjukkan seluruh atribut yang ada pada Allah. Makanya ada ayat yang dikatakan jangan kita dengan mudah menyebut nama Allah dengan sembarangan. Karena di dalam nama Allah itu ada seluruh dirinya, diri Allah, seluruh karakter Allah, dan seluruh atribut daripada Allah. Jadi Allah itu kudus. Sebagai murid-muridnya, bahwa mengenal Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita sebagai murid Kristus, mengenal Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Harus kita mengenal siapa Allah itu. Siapa Yesus itu. Siapa Roh Kudus itu. Pernahkah kita berpikir dan menjiwainya? Pernahkah Anda merenungkan, berpikir, menjiwai hal tersebut? Bahwa mengenal Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Pernahkah kita jiwai, berpikir dan menjiwainya? Apa artinya menjadi seorang Kristen? Yaitu kita harus menjiwai dan berpikir dan menjiwai tentang Allah. Baru kita bilang disebut orang Kristen. Bukan hanya ke gereja. Bukan hanya datang, hahaha, bertemu teman, bertemu, berdoa, pulang. Bukan. Tapi kita harus berpikir dan menjiwai Allah itu. Adakah kita menjadi orang Kristen yang baik, yang benar? Mari. Adalah bagaimana kita mengenal siapakah Allah serta keberadaannya. Kita harus mengenal. Kita harus tahu. Kita harus suka membaca firman Tuhan. Baru kita akan lebih lagi mengenal. Roh Kudus akan membimbing kita. Rohnya yang diberikan kepada kita. Membuat guidance kepada kita. Untuk mengerti firman Tuhan. Untuk mengerti alur jalannya menuju ke surga. Oleh sebab itu, mengenal Tuhan adalah sangat mendasar bagi kita. Untuk dapat menyaksikan siapa Yesus itu. Anda dan saya bisa menyaksikan siapa Yesus itu. Siapa Yesus yang disebut juru selamat manusia itu? Anda dan saya harus mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga kita bisa menyaksikan. Bagaimana kita bisa mempromosikan sesuatu barang kalau kita tidak mengenal barang itu. Apalagi ini menyaksikan Tuhan. Kita harus mengenal lebih dalam siapa Tuhan itu. Siapa pribadi Tuhan itu. Keteguhan akan iman percaya, itulah yang harusnya kita bagikan. Kita tunjukkan kepada siapa saja yang mereka belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keteguhan imanmu dan imanku menyaksikan betapa Tuhan itu, siapa Tuhan itu. Bukan kita yang gak teguh. Tanya bagaimana, ya kira-kira ginilah. Ya mudah-mudahan enggak. Tapi kita harus yakin, hakul yakin bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Melalui perkataan, melalui perbuatan, kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Di mana orang akan melihat, di mana orang akan merasakan, di mana orang akan mendengar tentang Kristus yang disebut itu sebagai Juru Selamat. Perkataan, perbuatan, menjadi saksi. Orang akan mendengar. Orang akan melihat. Orang akan merasakan. Sungguh. Kehidupan kita menjadi saksi. Sebagai rangkuman terakhir. Melalui hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Maka orang lain akan mengenal Allah. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan hikmat kita.
bukan dengan pola pikir kita, tetapi dengan Roh Kudus yang akan memakai setiap anak manusia, setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi saksinya. Roh Kudus akan memperlengkapinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali memperlengkapinya dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus kita tahu, harus kita baca, harus kita dalami supaya kita mengenal lebih jauh siapa Tuhan dan kita bisa menyaksikan siapa Tuhan itu. Jangan ragu kita untuk memberitakan kuasanya. Jangan ragu kita untuk memberitakan siapa Kristus itu. Kuasanya akan nyata menyertai Anda dan saya. Kuasanya akan menyertai kita. Dan Anda dan saya akan melihat orang-orang yang dimenangkan kepada Kristus lewat kesaksian, lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan. Jadi jangan gamang, jangan takut, jangan ragu. Saksikan saja. Karena bukan Anda yang akan berkata-kata lebih lanjut. Karena Roh Kudus yang akan mendoa, yang membuat Anda berkata-kata. Oleh karena itu perlu kita berdoa. Perlu kita memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita melakukan kesaksian. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini dekatkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Gemarlah membaca firman-Nya. Berdoalah senantiasa. Dan mohonlah bimbingannya. Maka Roh Kudus yang akan membantu kita mengerjakannya. Dengar baik-baik. Mari dekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Gemar membaca firman Tuhan. Suka berdoa. Dan memohon bimbingannya. Maka Roh Kudus, Roh Tuhan itu akan membantu kita mengerjakannya. Kuasa Roh Kudus bekerja memberi kesaksian akan kuasa Kristus yang nyata dan dahsyat dalam pekerjaannya. Itulah sebabnya Yesus Kristus untuk semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berdoa bagi kami, yang bekerja bagi kami. Bahkan Roh Kudus-Mu Engkau berikan bagi kami untuk membimbing, menuntun kami, untuk lebih mengerti, untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Dan kami terlebih untuk menuju kepada surga yang mulia. Di mana Engkau berada, di situ pun kami akan berada. Terima kasih Tuhan. Urapi dan berkati jemaat-Mu, baik yang mendengar pagi hari ini, melalui langsung ataupun melalui online. Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Engkau menjamah mereka dengan pergumulan mereka, kerinduan mereka. Tuhan jamah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Untuk doa pagi dari hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 9 melalui Zoom. Hari Rabu seperti biasa ada ibadah komsel untuk pemuda remaja diadakan jam 7 malam di tempat ini di gereja. Hari Kamis ada ibadah pelayan Tuhan yaitu BGA jam 7 malam. Diundang kepada seluruh pelayan Tuhan untuk bisa mengikuti kegiatan ini atau ibadah ini melalui Zoom. Ibadah Yud diadakan hari Sabtu jam 6 sore. Diadakan di tempat ini. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, bisa mengikuti melalui Instagram Youth Fluid. Untuk ibadah minggu kita sudah masuk ibadah normal. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti melalui YouTube Tobi Linando.
Untuk ibadah KA bisa mengikuti melalui YouTube Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan perpuluhan, persembahan, dan ucapan syukur, bisa Bapak Ibu mentransfer ke rekening gereja, fluid. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.